Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Sudah dibantu ibuku untuk record, Pak. Ini mau saya tak pakai headset dulu ya, Pak, karena suaranya Pak Kuku kurang begitu jelas. Sorry ya, Pak. Ini sudah direkamkan ya? Sudah direkamkan Ibuku Smiati. Kita tinggal melaksanakan saja. Pak Kuku duluan ini berarti nanti ya. Otomatis masuk ke drive saya ini nanti. Halo Pak Kuku, bisa dengar suara saya nggak Pak? Iya, udah dengar jelas. Sudah ya Pak ya. Ibu, makasih Bu. Oke. Mungkin Ibu Kusmiati, terima kasih. Pak Kuku dengar suara saya ya? Ya, oke. Oke, takutnya headsetnya. Sinyalnya agak anu Bu, agak. Oh iya. Oke, kita mulai dengan Pak Kuku duluan ya ini ya. Maksudnya Pak Kuku yang mau wawancara. Pak Kuku yang jadi coach, saya jadi coach. Oh, gitu ya. Oke, Pak ya. Oke. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah baik Pak Kuku. Pak Kuku gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga baik. Ini lagi sinyalnya agak anu ini agak stabil. Oh, alah, berarti lagi nggak di tempat biasanya Zoom ya Pak? Jimit. Secara jamburi dikatakan. Oke. Oh, oke Pak. Ada kabar apa nih dari Bu Linda nih? Kabar kabar baik. Enggak, gini Pak Kuku, sebenarnya saya itu ada rencana, pingin sekali rasanya melanjutkan S2, tapi saya nggak mau kalau yang berbayar gitu loh Pak, maunya tuh dapat beasiswa gitu loh Pak. Oh, gratis gitu ya? Iya betul. Ya, keinginannya juga sih enak juga ya kalau gratis gitu ya. Oke, bagus Pak. tuh. Ada tujuan seperti itu, udah berarti ada keinginan untuk meniti karir yang lebih tinggi gitu ya. Oh, oke Pak, betul Pak, pengen belajar lebih banyak, terutama kalau bisa belajar di luar negeri gitu loh Pak Kuku. S1 udah nggak bisa, pengen itu ya setidaknya tuh pernah belajar di luar negeri gitu loh Pak. Atau sampai ada kampus. Oh ya ada dong. Oh iya. Kenapa Bu Linda? Kenapa pengen S2 itu tujuannya apa? Pengen S2 tujuannya kenapa? Karena punya banyak sekali kesempatan dulu waktu zaman kuliah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dosennya saya dari luar negeri, terus pernah ikut kayak kegiatan di Kampung Industri Pare, dan beberapa teman-teman saya di sana tuh akhirnya mereka bisa melanjutkan S2 di luar negeri. Berapa teman-teman saya juga ada yang sudah kembali lagi ke Indonesia, dan sering sekali melihat mereka upload di media sosial betapa bersyukurnya mereka gitu ya di media sosial, menunjukkan bahwa berkesempatan mendapatkan beasiswa itu. Dan saya sendiri juga karena lingkungan itu banyak memberikan pengaruh gitu ya Pak ya, bahwa kamu harus belajarnya jangan di sini aja, harus open minded, apalagi bukan open minded, harus lebih terluas. Apalagi kuliahnya dulu saya tuh PGSD tapi yang bilingual gitu Pak. Jadi pernah diajar dosen dari Australia, dari Amerika. Jadi ingin berkesempatan mendapatkan pembelajaran di sana tuh seperti apa. Jadi siapa tahu nanti bisa diterapkan di sini juga gitu Pak. Oh iya, luar biasa. Terus selama ini kan sudah ada keinginan tuh seperti itu S2. Nah,
usaha yang sudah dilakukan apa untuk mencapai keinginan itu? Kalau selama ini akhir-akhir ini setelah mendapatkan PNS, maksudnya setelah menjadi guru itu belum ada apa-apa ini Pak. Baru rencana saja. Dulu waktu zaman adanya dulu waktu habis kuliah Pak, udah ke kampung Inggris Pare, udah tes TOEFL, IELTS waktu itu. Tapi kan IELTS itu kan cuma bertahan paling 2 tahun Pak. Terus sekarang ya sudah tidak bisa digunakan lagi gitu Pak. Cuman Harus tes lagi gitu ya. iya Pak, dulu cuman TOEFL-nya berkesempatannya buat praktek magang di Rusia tapi belum dapat beasiswanya Pak. Kalau Terus belum ada Pak. belum ada ya. Terus ini kalau misalkan nanti ada keinginan ke sana sih, biasanya yang jadi kendala itu apa nanti? Kalau yang saat ini yang dilakukan Bu Linda ini, kendala untuk S2-nya apa? Kendalanya kemampuan bahasa Inggris saya yang karena sudah lama tidak dipraktekkan, jadi merasanya semakin berkurang gitu Pak kemampuan bahasa Inggrisnya karena ya tidak pernah dipraktekkan. Kalau dulu zaman kuliah tugasnya ada bahasa Inggrisnya, ketemu orang-orang yang bahasa Inggris, terus ketemu teman-teman juga yang bisa diajak komunikasi bahasa Inggris. Sekarang kurang ruang praktik untuk menggunakan bahasa Inggris gitu Pak. Gitu ya. Nah ini kan sudah jarang nih dipraktekkan. Terus kan kendalanya kan kemampuannya menurun gitu ya. Oke Pak. Mengatasi itu bagaimana Bu Linda ini? Saat ini yang baru dilakukan itu ya paling itu Pak, kalau misalnya denger video YouTube biasanya kan suka nonton vlog-vlog gitu Pak. Nah vlognya biasanya saya kasih subtitlenya bahasa Inggris. Jadi misalnya sering nonton vlog orang mana, misalnya kalau sekarang orang Korea atau Gitu orang ya. Finlandia, ya pokoknya gitu biasanya subtitlenya saya pakai bahasa Inggris. Jadi sudah tidak ya jadi belajar pakai bahasa itu gitu Pak. Sama sebenarnya udah download aplikasi di handphone Pak, tapi karena tidak sempat mengerjakan jadi ya terlewat gitu aja gitu Pak. Soalnya kalau pakai di handphone itu kadang harus merhatiin benar-benar gitu. Oh iya ya. Jadi cuma masalah itu ya, masalah terkait tentang bahasa Inggrisnya ya. Kalau Iya betul Pak. S2-nya kalau mungkin tidak di luar sih, mungkin di Indonesia saja itu mungkin itu kan mungkin lebih ringan ya bahasa Inggrisnya ya. Iya betul Pak, lebih sedikit tuntutannya. Kalau misalkan S2-nya di Indonesia, terus ada kendala nggak nanti kalau S2-nya tetap di Indonesia nggak di luar negeri gitu? Saya rasa belum ada kendala ya Pak, karena minimal biasanya daftar bahasa Inggris itu kan 2 tahun PNS. Tahun depan itu saya sudah terhitung 2 tahun PNS-nya. Jadi sepertinya tidak ada kendala Pak. Karena kalau yang lain bisa persyaratan yang lain saya tadi juga beberapa kali juga sudah searching syaratnya minimal mengajar berapa tahun itu saya sudah lama. Jadi sebelum di PNS kan sudah ngajar juga tapi di PKBM, jadi volunteer di PKBM. Jadi rata-rata minimal 3 tahun mengajar, saya juga sudah punya itu sih Pak, nggak ada sih Pak. Insya Allah sih persyaratannya bisa terpenuhi gitu. Jadi persyaratannya sudah terpenuhi semua ya, kira-kira ya. Termasuk Iya kalau yang izin dari asal iya atau bisa apa Pak. gitu. Biasanya Sudah kalau mendukung ya. tanya-tanya, iya Pak, biasanya kalau soal izin itu biasanya kitanya harus jelas dulu. Jadi mau daftar mana, terus udah dapat kampusnya, program beasiswanya apa, baru dinas mengizinkan. Kalau selama ini saya konsultasi, maksudnya ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah atau ada teman yang dinas, mereka bisa sih Pak, maksudnya diizinkan gitu. Cuman ya memang itu tadi Pak, keinginannya itu Pak. Keinginannya ya. Terus ini kan ada masalah-masalah seperti itu, untuk mengatasinya sudah seperti itu. Terus untuk
yang lainnya mungkin yang apa namanya mengganggu nanti untuk kendala ke arah kesananya mungkin ada lagi enggak? Mungkin ya itu Pak, saya sebagai seorang ibu Pak, kalau misalnya kalau kuliahnya ke luar negeri pasti akan mungkin LDR dengan keluarga atau anaknya bisa dibawa tapi suami tidak mungkin bisa ikut, itu sih Pak. Tapi ya kalau untuk izinnya sebenarnya suami sudah memberikan izin, cuman ya saya belum memikirkan anak, dalam artian nanti anaknya bagaimana, soalnya juga dari beberapa beasiswa itu juga belum tidak menyertakan banyak fasilitas, misalnya bisa bawa keluarga kah, atau tidak boleh bawa keluarga, gitu-gitu sih Pak. Selain itu saja sih Pak, kemampuan bahasa Inggris dan keluarga yang menjadi tantangannya buat daftar beasiswa ini Pak. Ini kan gini, berarti kan Mbak Linda, Bu Linda ini kan sudah ada rencana ke sana ya. Terus Yeah. sudah lama juga rencananya ya Bu ya. Sudah lama Sudah ya. Pak, dari zaman kuliah Pak. Ya. Terus ini sampai sekarang ini kira-kira kapan Bu Linda mau untuk menindaklanjuti ke situ? Ingin Rencananya setelah lulus guru penggerak ini Pak, ingin segera mulai lagi untuk belajar bahasa Inggrisnya, terus mulai lagi searching informasi kira-kira beasiswa apa saja yang bisa didapatkan oleh guru, utamanya yang di luar negeri, kalaupun tidak dari luar negeri pun yang di Indonesia juga tidak masalah sih Pak sebenarnya, tapi pinginnya sih luar negeri gitu Pak. itu Jadi sudah mulai mencari info gitu ya? sudah Pak, tapi belum sedetail itu. Sudah coba di GTK portalnya GTK-nya guru yang untuk beasiswa, tapi rata-rata mereka spesifik, maksudnya bukan kayak kuliah ke luar negeri, tapi kayak pelatihan misalnya kerjasama dengan Australia, tapi di Jakarta gitu. Jadi enggak yang kayak saya kan pengennya master degree gitu ya Pak ya, S2 gitu. Tapi kalau yang di Iya. GTK tuh masih kayak tanpa 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 apa namanya, tanpa gelar gitu Pak. Kalau yang di Wajar gitu. LPDP ya, kalau yang di LPDP belum sempat cari sih Pak, baru yang portal GTK-nya yang cari Pak. Oh iya. Berarti sudah direncanakan ya, sudah mulai cari-cari info dan sebagainya sudah semua ya. Sudah Pak. Terus ini apa namanya, dari tindak lanjut itu kan sudah mempersiapkan dan sebagainya ya. Terus Yeah. untuk persiapannya di situ juga dengan sudah banyak persiapan, sudah mencari info, persiapan di dirinya sendiri sudah, ya. Terus apa namanya, katanya tadi dengan juga sudah mencari info. Terus bagaimana nanti seumpama ini kalau sudah ada titik terang di situ mau pendaftarannya kok misalkan sudah mau dimulai grup penggerak nih, terus yang pengen pertama kali dilakukan dari Bu Linda sendiri agar Bu Linda nanti keterima, ini kan pasti kita kan seleksi ya Bu Linda ya. Iya, Apa yang betul Pak. lakukan kira-kira biar bisa keterima kira-kira bagaimana? Biasanya setahu saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman pasti kita cari tahu dulu siapa pemberi beasiswanya. Setiap pemberi beasiswa itu punya visinya masing-masing. Jadi saya harus mencari tahu, misalnya ada Fulbright, terus apa LPDP, cari tahu background yang mereka tujukan itu bilang apa, supaya nanti ketika misalnya di bidang kemanusiaan berarti harus berdampak, berarti misalnya saya belum melakukan tindakan yang berdampak pada lingkungan saya, berarti saya harus mulai merencanakan dulu nih, mungkin walaupun belum melakukan dengan baik, udah terencana dulu kira-kira program apa yang sekiranya bisa nanti saya sodorkan ke mereka
ketika ditanya gitu Pak. Jadi pertama menurut saya sih menganalisa atau mencari informasi lebih lanjut mengenai beasiswa yang ingin saya daftar. Karena dengan lebih tahu apa yang mereka mau, apa persyaratan mereka, mengenal beasiswanya mereka, itu kemungkinan besar untuk lolosnya tinggi menurut saya. Kedua, mencari segala informasi mungkin di YouTube ataupun di media lainnya orang-orang yang berhasil mendapatkan beasiswa di sana gitu Pak. Iya. Bagus, Mbak Linda. Bagus, bagus, terus tinggal nanti komitmen saja tanggung jawabnya dan sebagainya. Kalau nanti mesti tambah banyak dan sebagainya. Jadi itu komitmen tanggung jawabnya harus benar ditekankan. Itu dari saya, dari tujuan dari Mbak Linda tersendiri bagus, rencananya sudah bagus, jadi sudah sesuai dengan rencana, terus alurnya juga sudah baik. Itu dari saya, tetap intinya selalu semangat buat Mbak Linda dalam mengejar cita-citanya. Itu saja. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih Bu Linda. Itu dari saya. Semoga tetap sampai apa yang diinginkan. Amin, amin, amin. Sudah nggih Pak Kuku nggih. Ya. Gantian saya nih sekarang. Tapi barusan suaranya, maaf kalau misalnya nanti saya minta Pak Kuku ngulangin jawaban ya Pak. Soalnya seperti barusan suaranya Pak Kuku Putus ya? terpotong-potong. Iya. Jadi Bu Iya ini Linda, iya. sinyalnya nggak stabil ini ya. Oke, Soalnya Pak. mungkin kalau di on cam apa dimatiin videonya ya nanti malah anu ya, nggak boleh ya. Jadi mungkin kan lancar kalau dimatikan videonya, Iya. tapi Iya. nanti kan Oh iya. tetap aja. Oke. Oke Pak, saya lanjutkan nggih Pak, giliran saya Ya. untuk mempraktekkan Aduh ini ya. dari coaching. Oke. Selamat sore Pak Kuku. Gimana kabarnya Pak Kuku? Alhamdulillah baik Bu Linda. Bagaimana kabar Bu Linda? Tidak terdengar. Aduh ini anu ini mati sebentar. Cek. Saya apa udah menjawab? Halo Bu. Halo, Nggih. Ini macet ini. Sinyalnya Oh, iya. enggak stabil. Off cam mungkin Pak, coba Pak. Kalau di off cam bisa mboten Pak, coba Pak. Nanti kalau di off kan lebih lancar, tapi kan tadi bukus kan harus dinyalakan gitu loh. Apa mau kita chat di grup gitu Pak? Nanti takutnya saya tidak bisa mendengar suara. Oh iya iya. Ini mati lagi ini. Tidak bisa mendengar suara Pak Kuku, Ibu. Halo halo. Iya. Linda ya. Iya Pak. Oke, coba kita lanjut dulu ya Pak ya. Nanti kalau saya tidak dengar, saya ketik di chat, saya tidak dengar suara Pak Kuku gitu. Siap. Iya Pak Kuku. Katanya Pak Kuku ada rencana nih mau ikut PPG nggih Pak? Iya, ini sudah gimana ya, sudah direncanakan lama banget. Tapi kan ini belum kepanggil ini sampai sekarang ini. Berarti rencananya ingin ikut PPG yang program dari pemerintah, bukan yang individu untuk mengajukan langsung ke universitas mana gitu Pak ya? Oh, okay. Ya, yang dari pemerintah. Untuk program PPG-nya memang Pak Kuku belum pernah mendapatkan undangan atau sudah pernah sebelumnya Pak? Sudah pernah itu waktu dulu tahun 2017 itu kan belum menyertakan NUPTK ya, persyaratannya ya waktu itu ya kelihatannya ya. Betul. Jadi saya belum punya NUPTK tapi sudah dipanggil, tapi pada waktu tes belum lolos. Setelah itu tahun 2014 itu harus menyertakan NUPTK.
Nah, itu Nggih. yang menjadi nah itu saya belum belum bisa kepanggil. Sampai Oh, sekarang sampai sekarang. Kak, Ini oh, kalau saya lihat di GTK itu nggih. tulisannya masuknya apa ya, kelompok gelombang ketiga atau ya, kalau seperti itu kayak gelombang ketiga mungkin Hmm, ya, gitu. Tapi sampai sekarang belum ada panggilan. oke, oh gitu. Jadi kita kali ini eh, bertemu untuk membahas apa saja kiranya yang perlu kita lakukan atau Mhm. kita lakukan untuk memecahkan tantangannya Pak Kukuh nih ya. Kiranya Iya, semoga nanti setelah kita berdiskusi, ngobrol berdua, akhirnya kita sama-sama bisa tahu apa langkah yang bisa Pak Kukuh ambil untuk mendapatkan kesempatan ikut PPG. iya Pak benar, Bu. Kukuh, Jadi saya pengen belajar kerja jenengan. saya juga belum PKG loh Pak. Loh Pak ini kan Kukuh, koci toh, kan koci. oh, Saya oke. kocinya ini belajar dari coach. Pak Kukuh, Pak Ya, Kuku berarti setelah tahun 2017 belum bisa dapat lagi undangannya itu ya Pak Nggih? Sampai sekarang ya Pak? iya belum sampai sekarang. Jadi tak tunggu-tunggu sudah lama kok nggak dapat ya undangannya ya. Udah tunggu lama. Terus saya cek terus Hmm, itu di SIM PKB itu kalau ada pengumuman itu yang di ada gelombang satu pertama itu nggak nggih, kepanggil. Gelombang nggih, kedua nggak kepanggil lagi. Terus ini nggih, kemarin ada yang gelombang tiga itu ya belum nggih. kepanggil juga. Heeh, Hmm. belum dipanggil. Jadi Kira-kira, hmm, mm, Pak Kuku kira-kira tahu mboten itu sebabnya karena apa? Apa sekarang sudah punya NUPTK, sudah sudah, sudah. nggih. Kira-kira Lah iya, kenapa? lah iya itu saya juga nggak tahu kenapa ya. Memang kan itu dari sistem sana ya Bu ya. Betul, betul, Jadi betul. tunggu-tunggu juga nggak ada. Padahal kalau ini apa ya namanya, teman-teman saya yang kemarin sudah pernah ikut tes sebelumnya, Nggih. itu lebih cepat kepanggilnya. Terus teman-teman yang lainnya yang belum pernah ikut tes, jadi sama seperti saya, itu juga belum kepanggil, sama-sama belum kepanggil. Apa Hmm. Apa yang pernah Pak Kuku lakukan untuk mencari tahu penyebab dari belum dipanggilnya Pak Kuku untuk tes, Pak? Udah pernah melakukan apa, Pak? jadi saya tanya kepada teman-teman yang sudah kepanggil. Mm-mm. Dengan Bu, kok nggak kepanggil ya gitu. Nah teman-teman, oh ini Pak, jadi ada kelompok kan gitu, ada kategori A, kategori B gitu ya. Saya kan kategori Nggih, B, nggih. kategori B katanya yang kategori A terlebih dahulu. Katanya seperti itu dari yang Hmm. Nggih. Berarti ini tinggal menunggu saja, tidak ada sesuatu hal yang perlu Pak Kuku persiapkan agar bisa terpanggil menjadi peserta untuk tes PPG berarti nih, Pak? ya kemungkinan seperti itu, tinggal Oh, nunggu. Tapi kan nggak tahu sampai kapan menunggunya. Akhirnya oh, sampai saat ini juga belum belum ada titik terangnya gitu. Nggak tahu. iya. Terus nih Pak Kuku, selagi dalam waktu menunggu, kira-kira apa saja nih persiapan yang Pak Kuku lakukan mungkin jadi ketika sudah waktunya terpanggil, kesempatan kedua ini menjadi kesempatan emas buat Pak Kuku. Ya benar Bu. Benar. Jadi kemarin saya sempat tanya-tanya pada yang PPG yang ini sedang sedang berjalan apa pendidikannya ini. Saya Oke. tanya-tanya terkait materinya, sebenarnya tentang apa tuh Bu dan sebagainya. Gitu. Ya Mm-mm. memang ternyata materinya itu juga nggak beda jauh dengan guru penggerak katanya. Hampir-hampir Oh sama gitu. seperti Oke. ada penekanan kalau di bidang saya, kalau BK ya bidang BK nanti ada penekanan di situ. Oh, nggih nggih nggih. Jadi mungkin ya agak sama sih, sama belajar dengan guru penggerak nanti juga untuk persiapan PPG kalau sudah kepanggil. Ini Hmm. Jadi Pak Kuku ini selagi sedang menunggu panggilan dari pemerintah ya, dari pemerintah untuk mengikuti program PPG sudah mulai
melakukan komunikasi dengan teman-teman yang sudah ikut PPG juga, gitu ya Pak, dia sudah mulai Iya, tanya-tanya. sudah. Sudah. Terus selain selain tanya-tanya ke teman, ada lagi nggak Pak hal lain yang Pak Kuku lakukan? Kalau saat ini ya memang gimana ya, PPG itu kan sebenarnya yang anu ya. Jadi selain saya tanya-tanya ke teman, itu ya memang dulu itu sempat saya itu datang ke dinas pendidikan juga. Nggih. Awalnya gini, saya datang ke sana itu awalnya pada saat pendaftaran gelombang kedua, pertama ya, gelombang pertama yang PPG itu kan Nggih. saya tahu ada ini pendaftaran PPG sih kayak gitu. Terus saya kan baru dapat NUPTK waktu itu, Nggih. baru dapat NUPTK. Itu saya sudah semangat nih, wah ini NUPTK sudah baru keluar, terus terakhir pendaftaran itu tuh kurang 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu. Nah saya pada waktu itu sudah dirisenkan dari sekolah yang lama, karena kan yang terima apa namanya ini P3K ini ya, P3K ini Nggih. dari sekolah yang lama kan dirisenkan. Akhirnya setelah NUPTK keluar, sekolah yang lama tidak mau nge-input ke Dapodi. Ini kan akhirnya Hmm. nggak kerekam nih NUPTK saya nggak kerekam di Dapodi. Nggih. Setelah itu saya tuh bilangnya sama teman, terus kamu naik sekolah nggak belum masukkan ke Dapodi, kamu datang aja ke dinas, ya datang ke dinas, ngatur sama dinas, nanti bisa diganti dinas. Ternyata saya usaha ke sana sampai sana, ternyata ya itu hasilnya enggak Pak, itu nanti otomatis otomatis nanti nggak info, jadi kita pun katanya nggak bisa memasukkan gitu. Akhirnya Hmm. nggak bisa ikut yang gelombang gelombang satu itu. Jadi, Oh, gitu. Nggih, 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 nggih. terus tidak ada usaha untuk jadi Untuk yang datang ke menjadi dinas. kendala memang itu yang saya itu kemarin itu lama ngurus UPTK-nya itu. Nggih. Berarti Pak Kuku sudah berusaha untuk datang ke dinas dan masuk ke dinas. Dan sekarang sempat dengar update terbaru nggak Pak? Gimana tentang PPG dengan guru penggerak? Ada hubungannya kah atau bagaimana Pak? Mungkin kan itu peraturan yang dulu, sekarang sudah berganti dengan yang baru. Pernah dengan formasi baru tidak tentang PPG kaitannya dengan guru penggerak? Ya terima kasih. Iya Bu, kemarin kan dapat info ya agak gimana ya. Nanti katanya kalau sudah lulus guru penggerak, nanti Oke. PPG-nya tinggal ikut tes akhir gitu aja katanya. Jadi nggak Hmm. kan lagi, tapi itu kan bener atau enggak kan saya juga nggak tahu. Dan dapat Oke. infonya dari kawan-kawan kan seperti itu. Nanti nganu Pak, kalau sudah guru penggerak, kalau sudah lulus nanti untuk PPG-nya itu pendidikan lagi, langsung ikut tes. Oke. Nah, atau tidak saya juga nggak tahu. Mungkin itu ya Bu ya. Enggak Oh, begitu. beripun Pak, maaf suaranya kurang jelas. Oh, gitu. Gini, ini kan dapat info biasanya dari Oke. teman-teman. Kan apa itu kalau sudah lulus guru penggerak nantinya untuk Mm-mm. PPG-nya itu nanti tinggal tes saja. Jadi Oke. tidak ada hanya katanya seperti itu. Lah yang benar yang mana kan saya juga nggak tahu. Mungkin Bu Linda lebih tahu nggak informasinya seperti itu. Oh, iya Pak, kalau informasi itu sih saya juga mendapatkan, bukan dari teman juga, tapi dari teman dinas. Akan ada akan ada, tidak seperti teman PPG-PPG yang lain gitu melalui, karena kita sudah, seperti yang disampaikan temannya Pak Kukuh, karena sudah melalui program guru penggerak, jadi nanti akan ada mengirim laporan dan mengerjakan tes gitu Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak Kukuh ternyata kebijakannya pemerintah seperti itu, kira-kira apa nih Pak Kukuh setelah Pak Kukuh mengetahui langkah pemerintah bahwa untuk teman-teman yang lolos guru penggerak akan diberikan jalur atau mungkin program yang berkesinambungan dengan PPG. Akhirnya mereka tidak perlu mengikuti seperti magang di sekolahan, tapi membuat laporan dan juga mengikuti tes. Kira-kira untuk menghadapi itu apa rencana yang Pak Kuku persiapkan? Nah, iya, kalau memang beritanya memang benar itu valid, hanya G, A1 ya, benar-benar valid lah ya. Ya, G, saya senang, senang dan ya dengan masuknya ke guru penggerak ini berarti
tidak sia-sia gitu loh. Ada manfaat lebihnya gitu ya. Lebih senengnya di situ. Jadi Nggih. kemarin kan apa namanya, teman-teman itu kalau di sekolahan saya kan semangatnya untuk mendaftar grup penggerak kan ya jarang ya, rendah. Nggih. Nah, jadi jarang yang ikut mendaftar. Jadi setelah saya iseng-iseng daftar itu dengan teman ada 2 orang itu, terima kok ada info seperti itu. Kalau nanti bagi yang belum PPG nanti ada jalur khusus di situ, dalam artian ada ribetnya lah nantilah. Nah, ini saya lebih semangat, lebih semangat di situ. Semangat mengikuti untuk Hmm. mengikuti segala program guru penggerak ini ya Pak. Anjir leres. Kalau untuk menghadapi dalam penulisan laporan, kemudian nanti juga katanya ada tes, apa yang Pak Kuku persiapkan? Ya, kalau untuk hal seperti itu tes dan sebagainya ya memang kita lebih persiapannya kalau mungkin di bidang ya lebih ke bidang saya tentang kebikaan itu ya nanti kita pelajari lagi dan alhamdulillah ini kalau dari guru penggerak ini kan juga menambah wawasan buat saya sendiri ya, Nggih. menambah pengetahuan tentunya mesti kan nanti ada hubungannya lah walaupun mungkin sedikit dan sebagainya kan ada hubungannya materi yang ada sangkut pautnya ke situ gitu loh. Jadi lebih lebih senang aja nanti kalau memang benar-benar Ber- seperti itu. Berarti mulai lagi untuk mempelajari lagi tentang ilmu kebekaan, ditambah juga Ya. memperkuat ilmu dalam artian di bidang guru penggerak supaya nanti Pak Kuku waktu saat membuat laporan, kemudian tes bisa melakukannya dengan baik dan lolos, tidak hanya guru penggerak tapi juga mendapat gitu nggih Pak? Nggih leres. Benar Bu Linda. Nggih, nggih. Kira-kira nih Pak Kuku, ketika Pak Kuku merencanakan rencana ke depannya Pak Kuku itu, Pak Kuku akan melibatkan siapa aja Pak dalam rencana itu Pak? Ya tentunya yang pasti dari kawan-kawan ya, kawan-kawan Oke. kawan-kawan apa namanya yang ada di kantor. Tentunya kan pasti kan di situ nanti banyak tugas, banyak apa ya. Sampai sekarang pun pada saat saya melakukan pendidikan guru penggerak ini itu Nggih. tidak lepas dari dukungan dari kawan-kawan. Nggih. Kawan-kawan kantor, termasuk keluarga dan sebagainya di situ tentunya nggak lepas dukungan dari mereka. Apalagi nanti kalau termasuk PPG juga ya pastinya saya harap tetap banyak dukungan dari kawan-kawan dan keluarga dan sebagainya. Itu Hmm. Belinda. Nggih Pak Kuku. Kira-kira langkah awal Pak Kuku sudah mengetahui bahwa ada keterkaitan guru penggerak dan PPG yang menjadi langkah awal dan yang menjadi prioritas Pak Kuku saat ini apa? Untuk terwujudnya terselesainya guru penggerak selesai, kemudian PPG-nya juga berjalan lancar. Langkah awalnya apa ini Pak Kuku kira-kira? Nah, tentunya yang fokus utama kan yang ini saat ini ya, yang saat ini kan guru penggerak ini. Jadi ya bagaimana saya bisa memaksimalkan pendidikan guru penggerak ini agar bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Eh, tetap yang pertama yang guru penggerak ini dulu diselesaikan terlebih dahulu. Fokus utamanya di situ. Oh, okay. Terus menurut Pak Kuku seberapa besar komitmen Pak Kuku nih misalnya dari skala 1 sampai dengan 10 komitmen Pak Kuku untuk melaksanakan rencananya Pak Kuku bahwa mengikuti guru penggerak dengan baik, kemudian berakhir atau lulus dengan baik, kemudian mempersiapkan diri untuk mengikuti PPG dengan menulis laporan dan juga tes. Komitmen Pak Kuku untuk mengikuti atau menjalani seluruh rencana Pak Kuku. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, Pak Kuku memilih skala berapa nih, Pak? Kalau saya untuk saat ini memilih di angka 8, Bu. Di angka 8. 8, iya. Apa yang menjadi Pak Kuku, alasan pemilihan angka 8 gitu, Pak? Kenapa tidak 9, Pak? Hmm. Kenapa saya milih angka 8? Karena memang di sini semangat sih semangat, tapi tentunya di samping itu kan mesti ada istilahnya faktor-faktor kendala juga di situ ya. Faktor-faktor kendala yang mengakibatkan istilahnya kita nggak bisa full power lah dalam menghadapi kegiatan. Jadi
menurut saya angka 8 lebih cocok. Oke. Nggih Pak Kuku, terima kasih sekali sore hari ini kita sudah ngobrol bersama, sudah menyampaikan apa yang menjadi tantangan dan menjadi rencana Pak Kuku ke depannya untuk bisa lolos PBQ dengan jalur guru penggerak yang luar biasa ini. Nah, Semoga nanti memang lulus guru penggerak kita diberikan ada kelanjutan program dari guru penggerak, kemudian berlanjut menjadi PPG. Semoga rencana yang Pak Puku sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik, kemudian amin, mendapat dukungan baik dari orang-orang sekitar Pak Puku. Itu amin, iya. mohon maaf jika tadi ada perkataan atau mungkin kalimat-kalimat saya yang menyinggung Pak Kuku. Terima Terima kasih Pak Kuku kasih. sudah Terima kasih menyumbangkan waktunya. motivasinya. Ya, terima kasih motivasinya Bu Linda. Sampun niki nggih Pak. Ampun, masih 2 Kita menit ya? Heeh. sepertinya sudah Kita lebih sih Pak, minimal 30 menit oh kan gitu. yang dilaporkan. Oh iya Nggih. iya, Kita kabari buku